karena jasa bapa dan ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Semoga salawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Muhammad, sebagai penutup para Nabi, dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Apa kabar siswa-siswi SMP ITS Samratul Fuad? Semoga selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa ya. Tak terasa puasa kita sudah memasuki yang ke-22. Itu artinya kita sebentar lagi akan meninggalkan bulan Ramadan. Coba ini Ustazah berada di kelas apa ini? Ada yang kangen dengan suasana ini? Papan tulis, spidol, bercanda dengan teman, lari-larian, main sepak bola, bahkan ada juga yang tertidur pulas di kelas. Ayo, siapa yang sering tertidur di kelas ketika ustadz-ustadzah sedang menyampaikan materi? Sungguh beraneka macam suasana di sekolah ya. Ketika Allah menutup satu pintu nikmat, maka Allah akan buka pintu-pintu nikmat lainnya. Kayak keadaan sekarang ini, Allah tutup pintu nikmat untuk kita pergi ke kajian, ke masjid, ke sekolah. Tapi Allah ngasih kita kesempatan mempraktekkan ilmu yang lain. Misalnya berbakti kepada orang tua. Ada yang sudah sejak lama berdoa supaya bisa tarawih berjamaah, ngerencanain ngabuburit, buka puasa bersama dengan teman ataupun dengan keluarga. Ternyata Allah berkehendak lain sebab adanya pandemi. Tapi ternyata disinilah iman kita diuji. Apa kita menerima segala kehendak-Nya? Ternyata Allah berkehendak lain sebab adanya pandemi. Tapi ternyata disinilah iman kita diuji. Apa kita menerima segala kehendak-Nya untuk berRamadan meskipun di rumah saja? Pernah berkata Ali bin Abi Thalib, saya meminta sesuatu kepada Allah. Jika Allah mengabulkannya untuk saya, maka saya gembira sekali saja. Namun jika Allah tidak memberikannya kepada saya, maka saya bergembira 10 kali lipat. Sebab yang pertama itu pilihan saya, sedangkan yang kedua itu pilihan Allah. Kita berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan. Allah mengabulkannya. Kita bergembira sekali, sebab ini yang kita pilih, ini yang kita minta. Seharusnya kita juga bergembira, bahkan harus lebih bergembira meskipun menjalankan Ramadan ini di tengah pandemi. Sebab apa? Sebab ini pilihan Allah. Bukankah kita meyakini bahwa pilihannya selalu terbaik untuk kita, para hambanya? Di balik pandemi ini, selama masa karantina, ada yang melalap puluhan bahkan ratusan kajian online. Buku catatan yang tadinya kosong jadi penuh dengan ilmu. Selama masa karantina, ada juga yang jadi mahir masak. Kalaupun belum, setidaknya kita bisa membedakan mana jahe dan mana kencur. Tapi lagi, dari semua ini tentu juga ada pelajaran yang bisa diambil. Selalu ada hikmah yang bisa kita petik. Kita sebagai hamba mutlak hanya bisa bergantung pada Rabb semesta. Kita memang harus terus mengkondisikan iman kita agar hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, agar hanya menyandarkan segala kepadanya setelah batas ikhtiar kita. Surat An-Naml ayat ke-19 ini adalah doanya Nabi Sulaiman. Ustazah bacakan terjemahannya ya. Ustazah bacakan arti terjemahan gitu ya Pak. Ustazah bacakan artinya. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Dari ayat ini ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Pertama, sebagai manusia kita wajib bersyukur. Kita wajib terus bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah, entah itu dalam bentuk anugerah maupun musibah, sehat ataupun sakit, seperti kondisi saat ini, corona mewabah di negeri kita jadi semakin bisa mensyukuri hal-hal yang biasa menjadi istimewa, seperti nikmat sehat, bisa berkumpul di masjid atau sekedar bersalaman. Maka ketika ditimpa situasi yang sulit, pikiran mulai sempit, segera ingat betapa banyak nikmatnya tanpa kita minta, sampai kita tidak bisa menghitungnya. Dan dengan musibah atau situasi yang sulit, disitulah Allah beri peluang pahala ikhtiar dan sabar, stay safe dari corona. Maka ketika ditimpa situasi yang sulit, pikiran mulai sempit, segera ingat betapa banyak nikmatnya tanpa kita minta, sampai kita tidak bisa menghitungnya. Dan dengan musibah atau situasi yang sulit, disitulah Allah beri peluang pahala ikhtiar. Kondisi Pak. Dan dengan musibah atau situasi yang sulit, disitulah Allah beri peluang pahala ikhtiar dan sabar. Kedua, selalu doakan ibu bapak kita seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Jika kita hendak berdoa, maka sebutkanlah ibu bapak kita dalam doa. Kedua, selalu doakan ibu bapak kita seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Jika kita hendak berdoa, maka sebutkanlah ibu bapak kita dalam doa, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat." Kedua, selalu doakan ibu bapak kita seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Jika kita hendak berdoa, maka sebutkanlah ibu bapak kita dalam doa, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Ya Tuhan kami, beri ampunan aku dan ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat." Ketiga, kita wajib mengerjakan amal soleh dengan hanya berharap ridho Allah, sebab tak jarang amalan yang terlihat baik di mata publik justru menjadi bumerang bagi pengembannya, karena bertolak belakang dengan niat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis bahkan mengingatkan bahwa beliau mengkhawatirkan umatnya nanti seluruh amalan tertolak karena motivasinya bukan untuk mencari ridho Allah. Keempat, setelah pandai bersyukur dan mengerjakan amal soleh karena mengharap ridho Allah, maka memohonlah kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh-solehah. Keempat, setelah pandai bersyukur dan mengerjakan amal soleh karena mengharap ridho Allah, maka memohonlah kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh dan solehah, agar dapat saling mengingatkan dan menjaga pada jalan kebenaran, berjuang dan memperjuangkan hal yang sama, yaitu kemuliaan Islam di dunia serta surganya. Berjuang dan memperjuangkan hal yang sama, yaitu kemuliaan Islam di dunia serta surganya di akhirat. Semoga siswa-siswi SMIT selalu dikelilingi oleh lingkungan yang taat. Amin. Lawan kesedihanmu karena Al-Quran melarangmu bersikap sedih. Lawan kesedihanmu karena kesedihanmu tak menghasilkan kebaikan apa-apa. Mengapa kita dilarang bersedih?
karena sedih bisa menghentikan dari rutinitas amalnya dan menahan dari kebiasaan baiknya. Maka lawan kesedihanmu, hadapi hari-harimu dengan sepenuh pengharapan kepada Allah. Tetap semangat menjalankan amalan harian, ibadah sunnahnya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga mata, telinga, mulut, dan hatinya. Istiqomah, lawan kesedihanmu, hadapi hari-harimu dengan sepenuh pengharapan kepada Allah. Istiqomahlah dalam amalan harian, istiqomahlah dalam ibadah sunnahnya, istiqomahlah jaga kesehatan, istiqomahlah dalam jaga kebersihan. Dalam amalan harian, istiqomahlah dalam amalan harian, istiqomahlah dalam ibadah sunnahnya, istiqomahlah jaga kesehatan, istiqomahlah jaga kebersihan, istiqomahlah menjaga mata, telinga, mulut, dan hatinya. Istiqomahlah mengerjakan hal-hal yang baik. Demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap ujian. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.